dan Horas buat kita semua, Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan kita hari ini. Apa kabar Amanginang dan semua saudaraku? Doa dan harapan kami sebagai pendeta, kita semua berada dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini Selasa 10 Februari 2026 tertulis di dalam Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih yang tulus. Hidup dalam kasih adalah hidup yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang ditunjukkan melalui perbuatan kita kepada orang lain. Melalui kasih, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara diri kita sendiri dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan teman, dan juga orang yang ada di sekitar kita ataupun masyarakat yang lebih luas. Paulus menyadari bahwa kasih dibutuhkan untuk membangun kehidupan bersama dengan Tuhan dan manusia. Bagaimanakah wujudnya? Menurut Paulus, hidup di dalam kasih melalui renungan kita hari ini perlu memperhatikan sifat natural daripada kasih, yaitu tidak berpura-pura, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita menemukan kehidupan banyak orang yang berpura-pura. Ternyata dalam hidup pelayanan Rasul Paulus juga mengamati sudah ada kebiasaan buruk yang terjadi di kalangan orang Kristen waktu itu, yaitu kebiasaan hidup dalam kepura-puraan. Terkadang kita bisa terlihat sopan, seperti mau membantu, tampak hangat di luar, sementara di dalam hati bisa saja sebenarnya tidak tulus atau hanya sekedar berpura-pura saja. Kepura-puraan bersifat tidak langgeng. Cepat atau lambat akan tersingkap wajah aslinya. Kepura-puraan tidak bisa disembunyikan terus-menerus karena pelakunya akan lelah batinnya sebab perbuatannya tidak sesuai dengan sikapnya yang asli. Paulus mengingatkan kita untuk hidup dalam kasih yang benar dan melakukannya dengan tulus ikhlas, tidak melakukan yang jahat melainkan yang baik. Kasih itu hendaknya dilakukan dengan hati yang tulus. Kalau dunia mengharapkan imbalan setelah berbuat baik, betapa malunya kita sebagai anak Allah ketika juga mengharapkan imbalan jika kita berbuat yang baik kepada orang lain. Kita adalah anak-anak Allah yang telah menerima kasih yang tulus dari Kristus. Kasih yang Dia berikan ketika kita masih berdosa. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan dari siapapun yang menerima kasih-Nya. Bahkan kasih-Nya yang lebih mahal daripada emas perak tidak mungkin kita mampu untuk membayarnya. Karena itu, tuluslah dalam mengasihi orang lain. Sama seperti Kristus mengasihi orang berdosa. Kasih seperti sinar mentari yang menerangi bumi. Tulus memberi dan tidak mengharapkan kembali. Saudara-saudara, kasih yang tulus, yang tidak membalaskan kejahatan, memang bukanlah perkara yang mudah. Banyak pergumulan dan kesulitan ketika kita mengusahakannya. Terkadang ada orang yang membenci kita. Tetapi saya yakin dan percaya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk mengasihi orang lain dengan tulus dan tidak akan pernah membalaskan kejahatan sebagai tanda kasih kita. Biarlah di dalam kehidupan sehari-hari kita melaksanakan firman Tuhan ini. Amin, kita berdoa.
Sentuhan firman Tuhan hari ini Tuhan, kiranya mendorong dan menyemangati kami melakukan kasih yang tidak berpura-pura. Dan biarlah sifat kami sebagai orang Kristen jauh dari keberpura-puraan ketika berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih, tolong dan kuatkan kami Tuhan. Dalam pertumbuhan anak-anak Tuhan, anak-anak kami yang masih bertumbuh, anak-anak kami yang sudah sekolah, yang sudah kuliah, mencari pekerjaan, mencari jodoh, kiranya terus kasih Tuhan yang terpancar. Bagi keluarga-keluarga yang belum memiliki keturunan, mari Tuhan terus menolong mereka untuk boleh terus saling mengasihi di dalam ikatan pernikahan, kasih tulus yang daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa, jika ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Para orang tua kami yang sudah lanjut usia, jangan biarkan mereka Tuhan, kiranya sampai memutih rambut mereka, Tuhan yang menolong mereka untuk boleh tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang bersuka cita, ulang tahun kelahiran, biarlah tambah umur dan berkat berlimpah dalam hidup mereka. Ulang tahun pernikahan, biarlah mereka terus mensyukuri berkat Tuhan. Jika ada jemaat-Mu yang sukses dalam jabatan pekerjaan, dalam usaha, kiranya mereka terus Engkau berikan rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan, kalaupun ada pergumulan kami yang belum terjawab doa-doa kami, berikan kami terus mengasihi Engkau untuk tetap percaya dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Amanginang dan saudaraku, jika Anda memiliki pengalaman tersendiri dalam hal renungan kita hari ini, silahkan dituliskan di dalam kolom komentar renungan kita. Selamat pagi dan selamat menjadi pelaku kasih yang tulus.